free tester talk to the entity, materi yang paling sering saya bawakan karena salah satu materi yang paling menarik buat saya karena betul-betul melatih skill dan juga kemampuan sebagai humanoid atau manusia yang seutuhnya. Dan area ini paling banyak judgement-nya, paling banyak lies-nya, paling banyak kekonyolannya, dan paling banyak ilusi-delusi dan fantasinya. So, sebelum aku mulai, aku boleh tahu siapa yang non praktisi akses ataupun yang non praktisi akses terutama, ada nggak? Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Semua praktisi semua ya. Kamu baru. Anakku. Tapi sering bareng kan? Iya. Sering dengar mama ngapa-ngapain nggak? Ngapain? Gula atau salabim atau apa-ngapain? Ngapain mama kali? Nggak ngerti sama sekali yang mama pelajarin. Oke. So di dalam akses ada yang namanya clearing statement. Kalau yang di online ada nggak? Yang di online ada yang non praktisi nggak? Ada yang non praktisi angkat tangan. Oke. Ada Anjeli, ada siapa lagi? Radit, ada siapa lagi? Lainnya praktisi? Oke, sip. Jadi di akses itu ada namanya clearing statement. Clearing statement itu biasanya saya akan tanyakan sebuah question di depan dan kemudian saya clearing di belakangnya. Clearingnya akan dalam berupa kalimat seperti right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and short, boss, and beyond, yang mana artinya adalah seluruh point of view yang benar dan salah, seluruh pola pikir yang bagus dan buruk, semua titik awal, titik akhirnya, dan semua 9 lapisan pertanyaan, pertanyaan pendek, lingkaran permasalahan, dan juga point of view yang kamu against and defend. Jadi sebuah pola pikir yang kamu tentang mati-matian tapi kamu pengen mati-matian. Dan juga seluruh sensasi yang muncul di luar itu. Jadi kadang-kadang kalau kamu sadar ketika kamu berhadapan dengan feeling yang besar sekali, terus kamu rasa keret, itu adalah seluruh sensasi yang feeling yang ada di belakangnya, ya. Jadi kita lepaskan seluruh pikiran, perasaan, dan emosional yang di dalamnya dengan clearing statement dan kita cari energinya di depan. Jadi biasanya kita tanyakan tentang ini tentang apa dan apakah kamu bersedia untuk cabut, batalkan, hancurkan. Clearing statement memerlukan informed consent. Artinya saya nggak bisa buang sampahmu kalau kamu pemilik badan tidak memberi izin. Saya hanya bisa guide, yang ini jelek loh, mau dibuang atau tidak. Tapi hanya kamu pemilik badan yang punya kuasa untuk buang dan hanya kamu yang pegang izin penuhnya terhadap itu. Jadi pada saat nanti teman-teman di sekitar ini, baik di online ataupun baik di live, ada yang tanya tentang apapun juga dan kamu ngerasa pertanyaannya relate dengan kamu dan kemudian ada clearing, please jawab yes di dalamnya dan izinkan sampahmu keluar dengan secara alamiah. Oke? Kadang-kadang ada yang batuk, kadang-kadang ada yang mual, kadang-kadang ada yang pusing, kadang-kadang ada yang mewek, kadang-kadang ada yang ingusan, dan kadang-kadang ada yang mencer. Jadi kalau kamu nanti dapat reaksi detox apapun, jangan takut, jangan khawatir, artinya it just works. Nggak ada arti yang lain. Oke? So kita mulai dari yang pertama kali adalah apa sih entitas dan kenapa kelas ini tuh begitu penting dan begitu luar biasa manfaatnya buat kehidupan kita. Teman-teman pernah kepikir nggak yang kita maksud entitas itu apa, atau dalam pengertian masing-masing apa yang dimaksud dengan entitas? Ada yang mau jawab? Mbak Anjeli, boleh buka mic-nya? Ya, yang nggak mau tanya di mute ya. Ada yang mau jawab nggak? Apa yang dimaksud dengan entitas? Atau semuanya paham dengan entitas? Karena entitas bukan hantu. Walaupun hantu satu di dalamnya, tapi entitas nggak ngomongin tentang hantu. Yang nggak kelihatan dok. Hah? Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Oke. Di sini ada yang jawab nggak kelihatan. Oke. Entitas adalah sesuatu yang nggak terlihat. Majorly benar. Tapi artinya masih jauh lebih besar dari itu. Jadi yang lain ada pengertian apa tentang entitas? Dok, Ya, emang semua yang ada, kayak misalnya bangunan ya, semuanya aja yang ada di semesta.
Bisa, tapi bukan tentang bangunannya, tapi tentang identity-nya. Paham nggak? Belum. Gini, kamu bisa bedain bangunan Bank BCA dengan bangunannya McD nggak? Bisa. Visual ya. Bisa? Yes, visual ya, visual. Artinya bangunannya McD punya identity-nya dan bangunannya BCA punya identity-nya, betul? Ya. Nah, si identity-nya itu adalah salah satu yang dimaksud sebagai entitas, energy with identity. Jadi pada saat kita memahami bahwa entitas adalah energy with identity, ada banyak hal di dunia kita tuh yang sebetulnya entitas. Contohnya, kita bisa bicara tentang entitas bisnis. Kamu akan tahu di usaha, di trading itu sering kita bahas tentang entitas bisnis. Organisasi, kamu tahu, oh ini organisasi agama, ini organisasi politik, ini organisasi non profit. Kamu tahu. Kenapa kamu bisa tahu? Karena entitasnya punya identity. Mereka selalu memiliki ciri khas yang unik, yang khusus. Oh ini dokter, oh ini bukan, oh ini lawyer, oh ini orang hukum. Kenapa? Karena energinya punya identity. Nah, pada saat kita mengenali bahwa entitas itu nggak melulu ngomongin tentang ghost, maka pola berpikir kita tentang entitas akan jauh lebih terbuka dan expand. Pada saat kita ngomongin entitas, bisa jadi kita sedang membicarakan identitas dari pernikahan. What is your marriage identity? Apa entitas nikahmu? Mau cuman punya anak doang? Atau happy beautiful family? Atau mini family but beautiful? Atau big family and crowd? Atau what is your identity with the family? Ya, that is the identity. Belum lagi tentang misalnya pada saat kita bicara tentang parenting, merek contohnya. Kamu tahu parfumnya parfum A atau parfum B atau parfum C. Bahkan kadang-kadang kalau yang demen parfum begitu kamu cium, ini tuh ini ya. Kamu tahu langsung dan karakternya jelas. Kamu bisa bedain karakternya Versace dengan karakternya Gucci atau dengan karakternya Hermes atau dengan karakternya siapa ya kamu pilih. Kamu bisa tahu karakternya dia tuh gini gitu, karakternya ini tuh gini. That is identity. Itu yang kita maksud dengan entitas. Nah, selain itu, entitas termasuk di dalamnya adalah spirit, kemudian ghost, spirit of the earth, yang terbesar adalah God. Jadi pada saat kita menempatkan rasa takut, rasa serem, atau nggak mau kenal, nggak mau tahu, dan nggak mau communicate dengan entitas, yang kamu blok pertama kali adalah God. Tuhan yang kamu blok pertama kali. Karena apa? Tuhan nggak datang dengan spotlight, kemudian trompet, teret, terus Tuhan datang. Bapa yang ada di surga menghadap, nggak gitu juga kan? Tuhan datang sekehendak dia, semau dia, dan datang seperti pencuri tulisannya. So artinya pada saat kita punya judgment tentang ghost, one of the entity, judgment tentang ghost, dan kamu berdoa di rumah, Tuhan datanglah dan lindungilah rumah ini, dan kemudian energi Tuhan datang ke rumahmu dan datang, pertama kali respon otakmu akan bilang, aduh merinding, ada ghostnya di rumah. Terus kamu langsung usir. Why? Karena identitas yang kamu pegang tentang entity adalah only ghost. Nah, di kelas ini tuh kita mau bongkar seluruh limitasi kita tentang ini tuh nggak ngomongin ghost loh. Padahal di kelas walaupun kita belajar tentang banyak macam dan kita diperkenalkan dengan banyak macam, tapi nanti dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ajak ngobrol, yang akan recall dengan kamu, yang akan kontak dengan kamu, itu adalah semesta, which is God. Emang kamu pikir yang jawab heavy and light siapa? Begitu kamu latihan praktisi, kamu selalu cek, ini heavy atau ini light? Yang jawab heavy and light itu siapa? This is God, God inside you yang jawab. Awareness is universe inside you. Dan pada saat kamu sadar tentang itu, tapi kamu nolak tentang ghost, bagaimana kamu bisa dengerin heavy and light? Bagaimana kamu bisa aware dan peka terhadap guidance-nya dan tuntunannya? Kamu nggak akan pernah bisa peka.
Jelas ya. Tapi pada saat kita terbuka, oh iya, yang ini spirit nggak bagus, bye. Yang ini spiritnya nice, bye. Yang itu, aku nggak mau bye. Paham nggak maksudku? Kamu jangan menempatkan skill komunikasi entitas ini sebagai satu hal yang jelek. Karena pada saat kamu menutup kemampuan komunikasi, the rest of it di belakangnya itu hilang seluruhnya. Including komunikasi dengan Tuhan, including komunikasi dengan leluhurmu, including komunikasi dengan dirimu, karena you are entity with identity with the body. Paham ya? Kalau kamu nggak mau kenal dirimu as identity, kamu akan selalu berkelahi dengan diri sendiri. Kamu nggak akan pernah mampu jadi being. Kamu akan selalu make war dengan badanmu sendiri, selalu bikin trouble dengan badanmu sendiri. Tapi di saat kamu belajar untuk kenal dengan dirimu lewat a simple gesture, ini makanan heavy nggak ya buat aku? Atau aku mau pilih makanan ini, body mau nggak? Light, oke ambil. Aku mau makan ini, body mau nggak? Heavy, oke stop, nggak ambil. So bagaimana bila mengenal tentang kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi dengan entitas ini tuh manfaatnya luar biasa banyak. Dan aku betul-betul bilang luar biasa banyak. Karena apa? Coba pikir, kamu udah berapa tahun hidup? Dan sudah berapa ratus kali kamu berdoa? Terus berapa kali kamu dengar jawaban Allah? Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, atau jawab 3, atau belum pernah kedengeran sama sekali. Wah, itu keterlaluan. See? So kalau kamu udah ngerasa doa terus sepanjang hari, ngobrol terus sama Tuhan, tapi nggak pernah dijawab, bukan karena Tuhan nggak mampu jawab, tapi kamu yang menolak dengar. Ya, dan pesan ini tuh sudah disampaikan oleh banyak orang, dan salah satunya adalah dengan lukisan Galileo Galilei, di mana ada human yang tunjuk ke atas dan kemudian figur Allah yang tunjuk ke bawah. Ingat, ada dua jari yang saling akan bertemu. Tuhan mengulurkan seluruh tangannya sampai ujung dan tegang, tapi manusia cuma mengulurkan separuh tangannya dan ujungnya lembek. Itu maksudnya. So, kamu punya free will untuk dengar atau tidak dengar. Pertanyaannya adalah, kamu mau dengar nggak sih? Kalau kamu mau tutup kuping tapi kamu terus berdoa, kamu tuh mau ngapain sebenarnya? Karena yang kita halangi dengan takut akan ghost adalah kemampuan untuk berkomunikasi. The skill of communication. Dan pada saat kamu takut untuk komunikasi, artinya ada kucing lewat pun langsung kamu tutup. Set, tutup. Padahal kucing. Dan bagaimana kalau yang datang? Tuhan. Terus kamu baca, seluruh ini, usir dia dari dalam rumahku Tuhan, usir dia. Begitu sepi, Tuhan datanglah ke tempat ini, lindungilah aku. Begitu ada yang datang, usir lagi Tuhan, hancur leburkan semuanya. Terus maunya apa coba? Kira-kira 2 bulan lalu saya bertemu dengan salah satu orang yang sangat peka dan sangat tidak paham dengan kemampuannya. Dengan kasus yang sama, ability talk to the entity. Kemampuan untuk perceive energi. Jadi dia tahu ada energinya dan tidak ada energinya, dia tahu. Dia tahu persis. Tiap kali kamu di tempat sesuatu, kayak kamu hadir di ruangan ini, di tempat ini saat ini, hampir seluruhnya kalian sudah ngalamin perasaan merinding di badanmu. And that is the sign I'm here. And that is the sign the entity is here. So, mau nggak badanmu untuk kenal dengan, oh cirinya begini ya. Dan kemudian thank you dengan badan thank you, body thank you. Aku dengar pesannya, aku acknowledge pesannya, aku kenali pesannya. As simple as that. Nanti seluruh rasa nggak enak, rasa nggak nyaman itu akan langsung set down. Dan akan muncul rasa happy di belakang. Ya. Hah? Iya, karena buka tutup terus. Ini tak tarik mendekat deh. Oke? Jelas? Sampai sini bisa ngikutin? Oke. Nah,
Sekarang pada saat kita belajar tentang talk to the entity, apakah kita akan bisa melihat setan? Sampai saat ini aku nggak pernah lihat setan dari mata. Oke? So kalau kamu merasa bisa lihat setan dari mata dan kamu belajar talk to the entity dengan rajin, mungkin akan hilang. Ya, sorry to say, mungkin akan hilang. Kenapa? Kalau kamu bisa lihat dari mata dan yang kamu lihat cuman yang ugly-nya, kunti berambut panjang, kunti putih, kunti merah, tuyul kecil, tuyul gak kecil, kemudian gendruwo nggak jelas, yang robek-robek lah, terus kepala, muka, leher, usus lah, dan segala macamnya. Artinya, that is delusion fantasi yang kamu ciptakan lewat pikiranmu. But the energy tidak pernah punya bentuk. Mereka punya bentuk karena otakmu menerjemahkan sesuai dengan, ya hari ini ada yang ulang tahun. Maaf ya. Otakmu menerjemahkan sesuai dengan seluruh memori yang kamu miliki di belakangnya. Jadi kalau masa kecilmu ditakut-takutin dengan, ayo jangan keluar malam-malam, nanti kamu dicokot bebek gombel loh. Tiap kali kamu aware tentang high energy atau spirit atau apapun, the first memory adalah bebek gombel. Makanya aku bilang, kalau kamu muncul yang aneh-aneh, yang nggak jelas, habis kelas mungkin hilang semuanya. Kamu cuma bisa nyadar tentang, kayaknya ada something deh, ada sesuatu. Atau kamu berubah dari yang tadinya ngeliat bentuk, jadi cuman asap atau cuman kayak, kalau aku mirip kayak Fata Morgana. Jadi tato area sekitar itu kayak mata belerek sekejap gitu. Tahu mata belerek nggak sih? Kayak TV-mu ngeheng sebentar, nah kayak gitu, set gitu. Tapi cuma sekelebat doang, terus hilang. So it means you only aware ada something. Ya, atau kamu ngeliat kayak di ruangan ini, kalau di aku tuh banyak kabut. Kamu nyadar nggak bahwa kita ini nggak se-clear itu matanya seperti biasanya, tapi berasa kayak ada banyak embun, kayak ada banyak kabut. Nah, it's okay, it's normal. Free class, they invite to come. Pay class, get out. Ya, di sini sudah mentok maksimal. Berarti dari kamu yang harus gedein suaramu, atau enggak kamu mesti pakai headset. Jelas nggak? Segini lebih jelas nggak? Segini jelas nggak? Iya, ini lebih jelas, Dok. Ini lebih jelas? Lebih jelas, Dok. Berarti aku ngomong depan mic. Ya. Berarti lu kalau mau ngomong teriak ya, nanti aku pinjemin mic. Nah. Jelas ya? Ya, sip. Nah, sampai ulang tahun, terus bentuk, terus ada pertanyaan nggak? Yang di online ada yang mau tanya nggak? Halo Tatia. Hai Dok. Halo. Kalau nggak bentuk tapi suara? Nggak apa-apa. Suara biasanya yang paling gampang untuk kita dapat yang pertama kali. Bentuk biasanya agak panjang di belakangan. Tapi kalau bentuknya only the scary dan hanya yang muncul di informasi adat atau informasi budaya lokal, itu biasanya main. Itu yang nanti kita beresin di kelas dan kita buangin semuanya. Karena nggak ada guna kamu mempertahankan, karena ilusi itu bisa gini loh. Tuhan, datanglah ke hadiratku. Terus Tuhan datang, jebret di depan matamu. Terus kamu lihatnya bisa genderuwo loh. Dan bener-bener literally as a genderuwo datang. Terus kamu pikir genderuwo, terus kamu ubah doamu jadi pengusiran setan. Dan kemudian setannya pergi, ternyata Tuhan, dan kamu panggil lagi, Tuhan datanglah ke hadiratku, dan Tuhan datang lagi, dan kamu lihatnya genderuwo lagi. So, karena apa? Otakku cuma menerjemahkan. Kenapa? Cuman denger aja sih. Nggak masalah. Nggak pernah lihat, cuma denger aja gitu. Ya, kita punya five clair. Itu akan continue kan, kalau misalnya melihat kan, Yes. akhirnya lama-lama akan hilang. Nah, kalau misalnya hearing, will it be gone? No, tapi kamu malah akan geser ke knowing. Dari hearing pindah ke knowing. Juga tetap ya. Ya, semuanya akan kembali ke knowing. Jadi nanti perjalanannya ada di 5 clair. Kamu paham clair? Indigo punya clair atau indra ke-6.
dan indera keenam itu terbagi menjadi 5 area. Area yang paling pertama kali muncul, paling dominan di populasi manusia adalah eyes. The ability to see atau sight ability. So, dalam bahasa Claire diterjemahkan sebagai clairvoyant atau kemampuan untuk melihat, ya. Dan kemudian setelah itu akan ada lagi yang namanya claircognizance atau kemampuan untuk mengetahui, clairgustance kemampuan untuk mencium, dan kemudian ada clair untuk hearing, dan kemudian ada clair untuk touch. Masing-masing punya clairnya masing-masing. Jadi pada saat kamu aware tentang entitas dan kemudian pada saat kamu mulai terbuka clairnya, perjalananmu akan selalu evolve, ya. Aku pertama kali terbuka di mata dan di telinga, dan kemudian terbuka lagi di peraba, jadi aku ngerasa bulu berdiri atau ada badanku kayak disentuh. Dan yang terakhir yang sedang dieksplor adalah aku selalu ngerasa di area hidung dan ada something selalu mengganggu di area hidung. Jadi nanti setelah kamu belajar, perjalananmu akan terus upgrading dan upgrading dan upgrading. At the end of it is going to be just knowing. In the end of it, just knowing. Iya. Tapi 5 clairmu akan benar-benar terlatih dan terasah. Karena normal untuk misalnya kita datang ke tempat-tempat tertentu dan kemudian kamu ngerasa kayak ada mulutmu pahit di belakang atau kamu pengen muntah. Artinya clairmu lebih peka di area lidah duluan dibanding area yang lain. Atau kamu datang ke area tertentu dan kemudian kamu ngerasa, aduh kepala, kupingku kayak nging sekali. Nah, artinya kamu terbuka di area kuping duluan. And it's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Atau kamu datang ke tempat tertentu dan kamu ngelihat banyak sekelebat, entah asap kek, entah bentuk kek, atau kayak kamu nyadar kayak ada sesuatu di situ tapi kamu nggak tahu itu apa. Memang yang paling menyenangkan, aku kebetulan dapat yang paling menyenangkan. Aku dapatnya clarnya knowing pertama kali dulu, baru aku belajar mundur ke yang lain. Karena aku pengen tahu, aku nanya, kalau dia ngeliatnya kayak apa sih gitu, karena aku mau fasilitasi orang. Jadi aku mesti belajar tahu badannya dia ngasih info seperti apa, karena aku nggak kenal. Paham ya? Aku lebih dapat dari di knowing dulu, baru aku belajar mundur. Kalau orang lihat tuh kayak apa, aku pengen tahu, aku minta untuk lihat dari lewat mata. Kalau orang denger tuh kayak apa, aku pengen tahu, aku pengen ngerasain yang namanya ngedenger tuh kayak gimana. Dan ternyata di awal evolusi Claire yang dari panca indera, not fun. Rasanya not fun. Kenapa? Ganggu. Karena kita selalu berpikir, kayaknya aku sakit deh. Berapa banyak dari kalian yang punya tinnitus dan tiap kali dicek ke THT bukan tinnitus? Tinnitus itu denging. Denging, ya. Berapa banyak yang kamu punya sakit kepala terus dicek ke dokter nggak ada sakit kepalanya, nggak ada gejalanya sama sekali, nggak ketemu labnya sama sekali, nggak ada hipertensi, nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol dan segala macam, semuanya normal. Dan berapa dari kalian yang ngerasa kayak matanya minus, kayak matanya blur, kayak matanya nggak bisa jelas, tapi pada saat kamu cek ke dokter mata normal aja tuh, nggak ada yang aneh. Berapa banyak dari kalian yang begitu? Atau berapa banyak dari kalian yang ngerasa kayaknya indraku nggak bener deh, semua makanan rasanya nggak enak, atau semua makanan rasanya aneh, atau hidungnya nggak bener, kayaknya dikit-dikit hacu, dikit-dikit hacu, kayak tadi barusan aja sebelum kelas mulai udah hacu gitu. Bagaimana bila that is only the sign? Mau nggak kamu receiving the sign dan kemudian aware, oh ya ada entitas yang mau komunikasi ya, thank you ya, signalnya aku udah dapet, kamu mau apa? As simple as that. Karena tiap kali kamu ngomong, mau minum nggak? Dia nggak respon. 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 Mau minum nggak? Iya mau. Same with the entities. Ya. Dan bagaimana bila entitas yang selalu ngedeketin kamu itu nggak pernah someone else selain keluargamu sendiri? Gimana Bagaimana? dok maksudnya? Emang kamu mau nongolin ke tetangga sebelahmu? Gimana? Nanti kalau kau udah mati, kamu mau nengokin tetangga sebelahmu? Nah, Yang mau kamu tengok kira-kira siapa? keturunannya. Ya sama.
entitas yang selalu nemenin kamu, yang muncul lagi, yang datang di tempatmu, yang hadir di rumahmu, yaitu mak-makmu dan nenek-nenekmu, kongkong yu, cucut-cucutmu, cucut-cucutmu sampai buyut-yut-yut-yut yang di sono-sono. Dan nggak mungkin tetanggamu nyasar di sebelah rumahmu kan? Emang lu siapa? Ya kecuali lu anak tetangga yang nggak jelas ya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ayo. Tapi kalau kamu bener-bener anaknya dia ya pasti keturunannya yang nengokin anak-anaknya sendiri. Makanya The thing that push us yes. untuk lu harus mau nerima ini itu mostly Kadang-kadang adalah bukan lu harus, tapi mereka tuh udah nemenin kamu, nungguin kamu untuk dengerin mereka, jagain kamu, tapi kamu ngetet kuping terus dan kamu langgar terus. Kalau kira-kira itu anakmu dan kamu masih hidup, kira-kira kamu mau ngapain? Dijiwit, ditabok, atau diceples? Kira-kira sama. Entitas juga kalau kamu dikasih tahu ngeyel terus sekali, dua kali, ratusan kali, ribuan kali, lama-lama mereka akan bikin gimana caranya biar kamu ngerasanya so painful. Dan itu bukan karena mereka loh. Mereka cuma kasih alarm dan gedein terus alarmnya sampai kamu mau put attention to them. Begitu kamu, oh ya apa, langsung blok hilang, alarmnya langsung hilang. Jadi kalau kamu nyadar ada sakit kepala nggak jelas, kamu nggak ngapa-ngapain, lagi happy-happy, tato lagi kesambar deng sakit kepala, atau kupingmu tato tinggi sekali, dan kamu nggak ngerasa ngapa-ngapain sebelumnya, nggak ngerasa sakit apapun, please ask ke dirimu sendiri, apakah aku aware tentang something else? Begitu kamu tanya aware tentang something else dan badanmu ngerasa yes, yes, yes. Terus tanya, apakah ini awareness tentang entitas? Kalau kamu dapat lagi yes, light buat kamu, bilang aja ke diri sendiri, oh ya, signalnya aku terima, thank you ya. Nanti yang bunyi tinggi itu langsung setep berhenti. Immediately berhenti, nggak lebih dari 10 detik biasanya. Yang tadinya kepala kayak dijenggut, dicambak, terus atau oh entitas ya, iya, stop, set hilang. Atau sakit kepala kayak diremes, bayangin kalau emakmu yang sebel sama kamu, ya anaknya juga tahu nggak mau denger ya, gitu. Kira-kira ya kayak gitu sakitnya, kayak oh gini kan, kira-kira kayak begitu. Maaf ya, bukan maksudnya kamu ditaruh sebelah sini ya. Mau tanya dong. Ya, Ah, kita. aku mau tanya dok, kalau misalnya oversensitifnya itu di indera peraba, kayak misalnya Wah, enak itu. rasa sakit orang itu keterlaluan dirasanya di body gitu. Terus energi itu bisa kayak gampang keluar masuk gitu, dok. Itu Ya. gimana? Kamu udah belajar bars belum? Udah. Gurumu siapa? Cipena. Kenapa masih nggak bisa stop being healer? Iya, udah berkali-kali clearing juga. Kendalanya di mana ya, dok ya? Kendalanya kamu nggak lakukan interesting point of view pada saat kamu bars, dan mungkin kamu salah dengar pada saat instruksinya energy pull. Kamu telan atau kamu pull through? Pull through. Jadi kamu tarik tembus, Iya. bukan sedot. Bukan. Oke. So apakah kamu be the interesting point of view terhadap seluruh energinya dan nggak bikin solid? Iya. Oke. Apakah pada saat kamu aware rasanya nggak nyaman, kamu klaim duluan, aduh badanku sakit. Iya dok. Mau di stop nggak? Di stop. Ya ayo stop, jangan cuma mau. Iya, setelah itu langsung di clearing gitu. Nggak perlu, stop aja. Oh. Jangan pernah klaim dirimu sendiri dengan sampah. Artinya tiap kali kamu nyadar apapun muncul di badanmu, pada saat kamu lagi pegang pasien, sadarin aja, oh sakit bukan punyaku, oh pusing bukan punyaku, oh ngilu bukan punyaku. Kalau misalnya bukan pas megang pasien, tapi dalam keseharian gimana dok? Ya sama. Sama, jangan, aduh kepalaku kok sakit ya, ini apa, udah telat, udah kamu klaim.
Oh, oke, paham. Paham ya? Iya, Nanti iya. jawel ke kamu. Terus kamu bilang, aduh, perutku sakit ya. Ini punya siapa? Who does this belong to? Me. Ya pastilah udah kau klaim. Perutku sakit. Oh. Ini punya siapa? Ya telat ya, Neng. Iya. Itu ibaratnya kayak aku ada orang kentut gitu. Pret. Punya aku. Bukan. Ini punya siapa ya? Ya telat lah. Oh, iya. Makanya kebiasaan untuk selalu, aduh perutku sakit, aduh iniku sakit, aduh kok aku begini ya, itu tolong di stop. Siap, Dok. Jangan klaim aku kalau Iya. kamu nggak betul-betul jelas tahu ini punyaku. Ya, Iya, karena semua pikiran, perasaan, emosional Mhm. yang muncul, Iya. 99% bukan milikmu. So, Iya, ketika Dok. kamu normal, terus kamu ada celekit sakit di area tertentu, langsung sadari ini bukan punyaku. Kembalikan, Iya. jangan bilang, aduh kok sakit ya? Ngerti nggak? Beda Oh, dengan, iya. aduh kok badanku sakit ya? Udah diklaim. Langsung Hmm. tanya, loh sakitnya punya siapa? Walaupun ngasanya di badanmu sendiri. Iya, Dok. Paham ya? Karena Iya. delusinya otak menggunakan memori yang ada. Aku baru nyadar setelah aku latihan akses kira-kira setahun setengah pada saat aku didera dengan rasa duka. Aku nih jarang banget berduka tentang manusia. Aku lebih gampang lepas orang mati dibanding lepas binatang mati. For me. Oh, iya. So pada saat COVID awal, semua orang meninggal dan kemudian pada saat itu adalah kurban. Aku air mata nangis bercucuran 3 hari nggak selesai. Nangis terus, air mata keluar terus. Disuruh stop nggak bisa, diginiin juga nggak bisa stop. Dan aku nanya, ini punya siapa? Punyaku. Memorinya punyaku, kenangannya punyaku, binatangnya binatangku, seluruh binatangnya, ularku, musangku, rubahku, anjingku, kucingku, burungku, perpatiku, parkitku, elangku, koiku, semua barang-barangku semua. Iya. Dan kemudian aku bilang, who does this belong to? Kembali lagi ke aku. Karena hari ketiga aku terganggu dengan air matanya, akhirnya aku ke Sanggita dan aku minta tolong. Sanggi, aku nggak ngerti mesti gimana. Aku nangis terus dengan perasaan yang menurutku aneh dan nggak jelas. Karena Iya. binatang-binatang ini udah jeda 10 tahun dengan saat ini. Hmm. Udah nggak relevan kayak nangis baru kemarin. Iya. Paham ya? Terus Sanggita nanya, Dr. Dave, who does this belong to? Aku bilang, me, Sanggita, me. Ini ularku, ini rubahku, ini musangku, ini monyetku, ini punyaku. Emang ini binatang yang aku pelihara, aku bilang. Iya. Terus Sanggita nanya lagi, Dr. Dave, who does this belong to? Dia bilang. Aku masih ngotot. Punyaku, Sanggita. Memorinya ini punyaku. Ini kenangan yang aku miliki. Yes. Apakah tapi itu relevan? Langsung aku kaget. Iya ya, matinya udah 10 tahun lebih. Nggak mungkin aku nangis kayak gini. Sanggita nanya lagi, who does this belong to before you claim this as mine? Ini punya siapa sebelum kamu klaim ini jadi punyamu? Terus aku bilang, iya, ini sedihnya bukan punyaku. Ini dukanya orang lain. Dan di otakku, mengenal duka, otakku langsung ngasih memori tentang seluruh binatang mati yang punyaku. Makanya pada saat kamu udah selesai nih dengan pertengkaran dengan siapapun, kisah sedih dengan siapapun, tapi dia muncul berulang dan rasanya masih kayak fresh new, coba cek, itu masih relevan nggak? Atau kamu sadar dengan energi yang sama, punya orang, dan otakmu menerjemahkan as memori yang ada di dalam dirimu. Jadi rasanya kayak seakan-akan mirip punyaku. Iya, betul, Dok. Paham ya? Rasanya kayak seakan-akan bener-bener punyaku gitu. Padahal bukan, sama sekali bukan punyamu. Paham? Paham, Dok. Itu yang aku bilang berkali-kali, kalau memungkinkan kita anak-anak spesial dengan kemampuan yang terbuka, perceiving yang terbuka, ayo dilatih. Karena menyadari itu gampang, tapi kamu bisa nggak handle-nya? Aware orang stres itu gampang, nggak usah belajar akses, kamu udah bisa. Tapi untuk bedain ini stresnya dia dan ini stresnya aku, itu perlu skill yang khusus. Karena kalau enggak, antenmu, radarmu nyala terus dan kamu ngambilin sampah orang dan badanmu nggak bisa bohong. Setiap kali kamu bilang, waduh,
ini sakitku, aku nih psoriasis. Maka kamu akan menciptakan penyakit psoriasis untuk badanmu tidak berbohong. Mau? Nggak mau. Makanya belajar. Ini ada satu, boleh nanya sedikit nggak? Ada satu Boleh. kasus baru soalnya nih dok. Ya. Bulan Desember kemarin ayahku meninggal. Terus 2 minggu setelah beliau meninggal itu, jadi aku benar-benar menyaksikan dari sakitnya sampai nggak adanya itu aku menyaksikan gitu. Nah terus menurutku penyakitnya itu aneh gitu ya ayahku itu. Terus ketika kan ayahku tuh sakitnya di wilayah perut ya. Dokter juga agak kesulitan mendiagnosa. Cuman diagnosa terakhir akhirnya itu adalah kanker ganas di pankreas gitu kan. Nah, 2 minggu setelah ayahku meninggal itu, tiba-tiba aku tuh kayak yang merasa ada something di perutku gitu. Ya. Nah, aku aware bahwa kayaknya ini aku masih perceiving punyanya ayahku gitu. Karena aku berkali-kali perceiving. Stop. Okay. Apakah kamu masih doing healing ke almarhum ayahmu? Yes, no? Yes. Apakah bersedia untuk stop sekarang? Yes. Bersedia. For all nations, boys, prophets, and beyonds. Dan please cek medan energimu. Kamu praktisi kan? Iya. Ya, sekarang cek medan energimu luar, dalam, atas, ke bawah, kiri, kanan, dan tanya apakah masih ada bocor healing almarhum ayahmu. Karena pada saat kamu berusaha healing orang yang udah mati, it will not work. Oh. Oke? Ya langsung berasa light banget ini dok. Yes. Jelas? Iya jelas dok. That as simple as that. Oke? Thank you banget Dr. Yes. David. Sama-sama. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Dok, Ya. saya bukan praktisi ya dok ya. Oke. Saya mau tanya, kalau misalkan entitas itu apakah bisa berniat jahat sama kita? Kan kalau tadi kan ada apa yang leluhur yang apa sih yang seperti mencubit, menjamil. Yes. Tapi ada nggak yang niatnya Aku jahat? mau bilang gitu? bisa, tapi rasanya antara heavy and light. Dan aku mau bilang enggak, tapi rasanya juga antara heavy and light. So, sepertinya jahat dan nggak jahat ini bukan karena entitasnya, tapi tentang apa yang mereka sedang memfasilitasi dirimu yang kamu terjemahkan as cruel. Contohnya, pada saat entitas berusaha untuk memberi fasilitasi tentang yuk belajar terima dari Tuhan, yuk misalnya. Mereka akan selalu ngirimin sesuatu, hal-hal, energi dan segala macamnya agar kamu belajar buka diri. Dan ada beberapa entitas yang nice, dan ada beberapa entitas yang agresif, dan juga ada beberapa entitas yang agak pemarah sedikit, dan kalau kamu bandelnya luar biasa, dia ceblak dengan secepat kilat. Ih, gitu. Gemes. Tenang, belum. Oke, so sebetulnya kita nggak pernah bilang entitas itu ada yang baik dan ada yang jahat, tapi kita selalu bilang entitas itu ada yang aware dan banyak yang tidak aware. Ya, nggak jauh berbeda sama orang, ada yang baik, ada yang nyebelin, ada yang lucu, ada yang nggak lucu, ada yang jahat dan juga ada yang nggak jahat. The same. Nah, entitas yang aware biasanya selalu fasilitasi kita dan co-create bersama dengan kita. So ketika kamu berdoa, Tuhan, aku perlu uang 2 juta. Bisa nemu di mana ya uangnya ya? Nah, nanti dari semesta ke kamu itu pasti ada banyak perantaranya yang nganterin. Entah nanti alam bukain jalan, atau nanti binatang yang bukain jalan, atau something else yang nunjukin ke kamu, atau kamu di guidance ketemu dengan siapa, tahu terbuka. Nah, dia butuh layananmu. Berapa layananmu harganya? 2 juta. Kamu dapat pas 2 juta. Paham ya? Iya paham. Tapi ada juga entitas yang punya masalahnya sendiri, atau yang kita bilang tidak aware. Unconscious entity. Unconscious entity dominasinya adalah mereka yang mati belum waktunya atau yang terjebak dengan emosionalnya. Jadi
Mati dalam kondisi marah, mati dalam kondisi nggak memaafkan, atau mati dalam kondisi sebelum waktunya, bunuh diri paling sering. Nah, mereka-mereka yang seperti ini tuh ya kayak hidup di sebuah dunia yang cuman template-nya segitu aja dan ngulang terus sepanjang masa. Jadi kadang-kadang kamu bisa nemu entitas yang masih patrol, padahal posnya udah nggak ada dan tanahnya udah ganti tempat. Atau kamu bisa nemuin entitas nenek-nenek yang masih masak, padahal tempatnya udah nggak ada, dapurnya udah nggak ada, dan rumahnya udah nggak ada. Tapi dia masih doing rutinitas masaknya dia terus. Oh. Itu yang aku bilang entity yang unconscious. Dan yang kayak begitu-begitu tuh, kita tuh dengan gampang banget bisa bantu. Karena mereka muncul untuk fasilitasi kita belajar. Paham ya? So, pola berpikirnya pada saat kamu belajar tentang talk to the entity, jangan pernah berpikir bahwa setelah belajar maka entitas akan datang ngerepotin kamu. Tulungin aku dong. No. Paham ya? Iya. Pada saat kita belajar, seluruh semesta yang mau bantuin kamu belajar, dia akan ngajak latihan. Mau latihan sama aku nggak? Keliringin aku ini dong. Mau latihan sama aku nggak? Ngomong ABCD kamu bisa ngerti nggak? Mau latihan sama aku nggak? Kamu bisa terima cooperate nggak? Paham ya? Jadi mereka hadir itu datang buat kamu latihan, bukan mau ngerecokin kamu loh. Karena kamu ada ataupun nggak ada, buat mereka nggak ada ngaruhnya. Mereka bisa nunggu 1000 tahun lagi hanya dalam waktu hitungan 1 detik. Karena di dalam dunia mereka nggak ada waktu. Dunia Paham mereka ya? dulu. Jadi Iya. mereka mau nunggu 1000 tahun lagi atau 1.000.000 tahun lagi, ada kamu dan nggak ada kamu, buat mereka sama aja. Tapi yang perlu sarana buat belajar, ya kamu. Makanya mereka hadir. Makanya biasanya pada saat kita belajar, teman-teman kita atau keluarga kita atau leluhur kita itu yang biasanya bantuin kamu belajar duluan. Makanya nggak heran nanti pada saat kita belajar, kamu dapat beautiful farewell dengan yang terdekat dan kamu nggak bisa farewell terakhir. Misalnya siapa yang dekat kamu meninggal dan kamu nggak sempat farewell. Dan kemudian pada saat kamu belajar, atau kamu kebuka, kamu nyadar, atau kamu bisa dapat mereka aware tentang mereka, dengar sendiri, lihat sendiri, dan ngalamin sendiri. Dan itu sering terjadi di kelas. Oke? Talk to the entity nggak pernah dari aku, nggak pernah dari fasilitator, dan nggak pernah dari praktisi. Jadi kalau ada praktisi yang bilang, emakmu kemarin bilang begini, udah jelas bukan praktisi talk to the entity. Oke. Oke? Terus Dok, sorry satu lagi. Ada kaitannya dengan rumah yang kita tinggal. Ya. Sebab gini, saya tuh ada misalkan di satu tempat di rumah saya itu, saya merasa ya ini ada yang kayak dari arah belakang saya itu kayak jahat banget gitu, kayak seakan-akan mau nikam saya gitu. Jadi ini kok di satu titik di sini gitu, selalu di situ, dan apa ya, maksudnya kok ini makanya tadi saya tanya apa dia berniat jahat gitu, tapi kenapa berhubungan dengan rumah gitu. Ya, kamu di rumah yang sama yang sedang kamu omongin atau itu di rumah di tempat yang berbeda? Di rumah yang sama. Oke, sekarang arahin kesadaranmu ke area yang kamu bilang nggak nyaman itu, bisa? Ya. Oke, sekarang sapa, hai, kamu siapa? Hai, kamu siapa? Ya, nggak usah pakai ngomong, pikiranmu arahin ke sono, dan kemudian sapa, hai, kamu siapa? Oke? Terus sensasi yang kamu dapetin berubah nggak? Masih berasa takut atau jadi kayak seakan-akan lebih tenang dan lebih ease? Kayaknya kok nggak tenang ya. Oke, kamu malah merasa nggak tenang? Iya, apa sayanya ya? Saya. No worry, jangan khawatir. So, kamu bilang sama dia, saat ini aku belum belajar, aku baru tahu, hai, kamu siapa? Boleh nggak kontak aku nanti lain kali setelah aku belajar, dan sementara saat ini jangan ganggu aku dulu. Oke. Dan kemudian cek sensasinya munculnya apa.
More is buat kamu, lebih tenang buat kamu, atau makin gak nyaman? Ya, agak nyaman sih. Lebih nyaman? Ya, Sip. So, sempatin waktu untuk belajar akses bars, cari kelas terdekat di sekitar kamu, dan kemudian nanti belajar sama saya atau belajar sama yang lain tentang talk to the entity, dan nanti kamu bisa ngobrol sama dia. oke. Thank you, Dok. Oke? Thank you so much. Karena Ya. karena pengalaman saya dengan any entity in the house, Ya. nggak pernah stranger. Kalau Hmm. nggak emakmu, ya nenekmu, ya leluhurmu, ya atasnya lagi, ya atasnya lagi, ya atasnya lagi. Nggak Mungkin pernah stranger. sorry, mungkin nggak misalkan ada orang yang bawa dari luar Mungkin, ke dalam, mungkin, jadi orang itu berniat jahat ke kita, dia bawa ke dalam sini. mungkin tinggal tanya aja kamu mau ngapain di sini, dan siapa Oke. yang kirim kamu, mau dilepas lagi atau kamu mau stay. Ya kalau dilepas gimana caranya? Bilang aja kamu free, kamu nggak ada tugas dari sini, tugasmu selesai semua dan silakan pergi. Oke. Oke? Oke, makasih, Dok. Jangan pernah takut sama entitas karena kamu yang punya body. No, saya nggak pernah takut. Yes, good. Ya. Entitas nggak bisa ngapa-ngapain, lu yang punya body, ya. Oke. Entitas cuma bisa help atau hi, lainnya nggak Oke. bisa. Oke. Thank you. Lainnya ada pertanyaan nggak? Dok mau tanya, Ya, Andira. kalau misalnya entitas itu yang tadi dokter kayak jelasin gitu, kalau dulu kan saya bisa ngeliat, tapi lama-kelamaan tuh kayak saya ngeliatnya tuh kalau lagi merem itu rame banget, tapi nggak pernah ngeliat kuntilanak sih, malah bentuknya aneh-aneh. Nah, yang saya mau tanyain kalau misalnya kayak kampus atau sistem, itu entitas juga bukan? Yes. Jadi kemarin tuh aku baru sadar, itu entity. Kemarin aku baru sadar kan, terus pas kuliah di kampus itu, kok aku jadi kayak stres banget ya, kayak udah kayak parah banget gitu. Sampai pas aku cek-cekin, kok aku lagi fasilitasi entitas kampusnya, terus udah gitu aku destroy and create semuanya, kayak aku putus-putusin gitu. Yes. Itu maksudnya aku putus-putusin dan aku juga baru sadar, selama ini aku mau fasilitasi entitas-entitas yang mau sekolah, jadi selama ini yang mau sekolah tuh bukan aku, gitu. Yes. Nah terus akhirnya pun pengen belajar. Iya. Kita pengen belajar kenal mereka, mereka pun juga pengen belajar gimana caranya manusia ini mau denger. Ya. Terus yang jadi pertanyaannya ini loh dok, maksudnya pas kemarin saya sempat kepo cek, maksudnya kayak entitasnya tuh kayak pengen difasilitasi, tapi dia juga kayak nggak mau kontribusi atau co-creation bareng saya, jadi kayak cuma kayak pengen manfaatin doang. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada kayak gitu. Ya, tapi entitas itu nggak pernah all in one semuanya. Nggak pernah entitas itu datang pengen ngobrol, terus minta di clearing, terus mau gifting and receiving, dan mau cooperate. Biasanya mereka choose one, choose two, or choose three. Jarang banget choose four. Choose one, three itu maksudnya gimana? Kalau yang datang entitas unconscious, rata-rata communicate minta clearing. Oke. Oke? Tapi kalau yang datang entitas yang conscious, nggak pernah minta clearing. Komunikasi, gifting and receiving, dan kemudian cooperate. Oh, oke. Nah, kalau terus, dia entitas yang conscious, ngapain minta clearing? Nah iya dia nggak minta clearing kan. Nah pas aku di Destroy and Create itu, aku udah nggak stres-stres lagi tuh sama kampus. Jadi udah kayak netral aja energinya, kayak oh netral gitu. Orang aku nggak mau beresin sistemnya mereka gitu. Nah terus tapi sekarang masalahnya masih ada terus kan. Sampai aku tuh mikir, ya elah ini mau ngapain lagi sih? Kayak aku diribetin, tapi aku udah kayak nggak mau ambil pusing. Aku lepas aja. Itu ask question-nya gimana? Apalagi yang kamu perlukan selain ini? Aku atau maksudnya aku ask ke entitas kampus ya? Ya, mereka perlu apa lagi selain ini? Karena kalau aku pesan ke kamu Indomie goreng dan kamu kasihnya Indomie rebus telur, aku pasti reject dan aku bilang Indomie goreng. Aku tuh kayak bingungnya gitu loh dok. Sesuai request yang aku minta datang ke meja. Ya kenapa mereka requestnya ke aku ya? Kan bisa cari orang lain. Karena kamu bisa dengar. Iya sih aku udah ngecek sih. Terus maksud aku tuh, ya terus aku ngapain ya? Maksudnya kayak aku udah nggak mau aja. Kayak aduh udah. Nggak bisa. Beresinnya gimana dong jadinya? Kalau kamu udah choose the ability, kamu udah punya ability itu, tugas kamu adalah listen. Aku harus ngikutin nggak saat aku udah tahu? Enggak. Enggak harus. Tapi tugasmu adalah listen.
Oh ya dengar, tapi aku nggak mau, boleh ya? Boleh. Oh, oke oke oke. Kamu dilarang ngeblok. Kamu nggak boleh tutup kupingmu. Kamu harus denger, tapi boleh milih mau dikerjain atau nggak dikerjain. Tapi kamu harus denger. Jelas? Ya. Karena kita pun masih punya hak untuk bilang no, thank you. Kok mereka nempel-nempel terus ngejar-ngejar kita? Ya tanya, kenapa kamu masih di sini? Oke? Oke. Karena kalau komunikasinya tektok, pasti selesai. Tapi kalau komunikasinya nggak tektok, satu maksa, satu controlling, satu dominan, kamu tidak akan pernah Kabur-kaburan. Kamu nggak akan pernah dengar. Apalagi kamu berhadapan dengan entitas yang conscious. Kalau kamu berhadapan dengan entitas yang conscious, bener-bener open receiving. Itu kita bisa minta ini nggak sih, Dok? Ih, bawain duit dong, gitu. Bawain apa kayak proyek, kayak gitu-gitu. Bisa, tapi kamu denger aja nggak mau gimana mereka bisa bawain. Oke. Bagaimana bila mereka tuh ngejiwit kamu karena dia bilang, udah dikasih tahu sebelah sono, masih nyosong aja sebelah sono. Ayo. Jadi denger aja, maksudnya kayak denger, aduh mereka maunya apa deh gitu. Kalau kitanya Yes. nggak bantu ya udah, kita nggak usah. Listen and receive. Dan receiving bener-bener receiving, no judgment di belakangnya. Jangan, entitas rese lu, ngegangguin aja, berarti udah nggak receiving dari awal. Oke. Atau, why me? Udah nggak receiving dari awal. Jelas ya? Oke, thank you. Yang di sini ada yang mau nanya nggak? Mendekat Yang ke di sini ada. Oh, Pak Mur, iya. Pak Mur dulu, habis itu Elika. Dulu sering sih saya ini apa? Hah? Sering kalau pas di jalan gitu kan, mendadak nggak bisa noleh kiri, nggak bisa noleh kanan gitu kan. Ya. Nah, terus ya sering apa? Untung saya ada fasilitator yang ngasih ini Ya. masukan. Ya akhirnya lambat laun bisa sadar. Ya. Kadang-kadang kalau kita punya kemampuannya, Talk to the Entity salah satunya punya kemampuan untuk channeling. Dan channeling itu kita menyediakan diri kita untuk something else, ngasih tahu lewat badan kita. Yang punya rumah yang tentuin aturannya. Oh gitu. Ya kadang-kadang kalau pas contoh terakhir mungkin nanti dokter bisa tes di yang di kebun itu, di kebun Subang itu pada saat di sana itu langsung mendadak mual gitu kan, mau muntah. Nggak Nah, apa-apa. kadang-kadang ada seperti apa? Ada pesan yang mau disampaikan ke saya, cuman kan saya nggak Ya. apa pesannya. Biasanya gitu cuma kan. receive, open and receive. Mual dan muntah artinya kita masih nempatin banyak barrier dan nempatin banyak limitasi di depan. Begitu dikasih tahu mual atau pengen muntah, tugas kita cuma tarik nafas and relax more. Bener-bener buka diri untuk terbukanya. Karena kalau kita berhadapan dengan entitas yang makin tinggi dan kemudian makin reject, rasanya nikmat tingkat dewa. Enaknya luar biasa. Ya, ketika fasilitator saya bilang expand energi, terus ya itu akhirnya kan terus relax. Cuma Yes. ada pesan yang apa? Yang samar gitu kadang-kadang. Akhirnya saya bilang ini ada pesan yang begini. Tapi saya kadang-kadang nggak paham atau nggak jelas. Gak apa-apa. Kalau nggak jelas, bilang aja. Nggak jelas, lebih kenceng lagi dong, gitu. Kadang-kadang informasinya cuman dua biasanya. Terlalu banyak at once atau terlalu cepat at once. Biasanya kalau aku bilang nggak bisa gini, pelan-pelan, kurang pelan. Nah, iya, ngerti. Oke, thank you. Jelas? Jelas dok. Sip. Ya, Lika. Ya sudah. Pertanyaan Elika sudah dititipkan ke Pak Murgito yang nun jauh di sebelah sana. Ya Lisa.
Halo, sorry off Halo. camera. Salam Ya. kenal Dr. David. Ya. Aku mau tanya nih, aku udah tinggal setengah. Kenapa? Bisa praktisi kah? Bukan. Ya, oke. Aku baru tahu link ini dari Kak Arum. Arum, ya. Ya. Aku 3,5 tahun ini tinnitus telinga kiri. Keren. Udah 7 tahun ke dokter THT, ahli THT manapun hanya bilang, Nggak nemu 2 dokter apa-apa, bilang kena virus, 1 dokter bilang telinganya terlalu bersih, ya kan? Akhirnya sampai aku memutuskan, ya udah, aku minta kehendak Tuhan. Diagnosis macam apa itu? Aku minta kehendak Tuhan yang sembuhkan. Akhirnya udah sampai titik pasrah kan. Nah terus Desember kemarin, kamar mandi yang di kamarku ini dari pagi sampai siang wangi pandan. Itu apa tuh, Dok ya? Sudah pada tempatnya kau di sini. Kenapa? Terus mau belajar kapan? Nah, nggak ngerti. Nah itu kalau kata dokter itu tinnitus kiri tuh kenapa tuh? Nggak kenapa-kenapa kecuali satu hal, blow on aja yang terima. Kan aku nggak ngerti, Dok. Makanya aku mau Makanya tanya. belajar. Nggak ada yang salah dengan sistemmu. Cuman otakmu bertahan terus tuh bilang, enggak, ini sakit. Ya akhirnya sakit beneran. Oh, gitu. Sekarang coba cek ya. Sekarang tinnitusmu ada tepi samar dan cenderung ada di sebelah kanan. Sekarang kamu coba cek. Oke, body, thank you. Aku denger informasi ini. Kamu pakai kalimatnya jelas. Aku denger informasi ini. Dan thank you. Aku acknowledge signalnya. Oke? Oke. Sip. Sekarang tinnitusmu turun nggak? Dikit. Sip. Kalau kurang Soalnya- tidur atau aku makan yang gurih-gurih gitu atau mengandung MSG atau pedas, nada tinnitusku bisa ngamuk banget tuh, Dok. Emang ngaruh? Iya. Gi makan MSG besok. Iya beneran. Betulan karena aku makan pedas-pedas yang pedas banget terus tiba-tiba di sini nging gitu. Nah dia Ya, tinggi nanti banget. kalau tiap kali nging, kamu bilang, oke, signalnya aku dapat, thank you, turun nggak? Oh, nah belum pernah coba, Dok. Oke. Karena Ya, pada saat kamu membuat kesimpulan, oh, telingaku tinnitus karena MSG, maka badanmu harus ngikutin tiap kali kena MSG harus tinnitus. Oke. It means it's programmed by you. Oke, Dok. Siap. Coba cek ulang sekarang tinnitusnya. Di aku udah hilang. Di kamu masih ada nggak? Masih tapi nadanya udah turun, Dok. Good. Nice. So, bagaimana bila nyadar kan? Bagaimana bila cari Arum, ambil kelas bars, habis itu kelas total identity sama aku. Ya. Oke. Ya, oke. Mobility nggak ada cara lain selain belajar. Kalau mobilmu Mercedes mewah, lengkap dengan Bluetooth-nya, lengkap dengan semua alat-alat canggihnya, tapi sopirnya skillnya masih bemo, mobilmu rusak loh. Mau nggak mau kamu harus belajar. Otakmu teh bisa apa, bisa ngapain, terus ini teh mau digimanain. Kamu nyadar tentang orang di luar sana, terus ini tuh mau digimanain. Mau dibiarin atau mau digimanain atau mau digimanain. Karena pada saat kamu nggak paham dan kemudian kamu memilih untuk, waduh kayaknya badanku sakit loh, maka badanmu akan menciptakan penyakit sesuai dengan yang kamu pilih. Iya, Dok. Jelas? Ya, jelas. Oke. Thank you, Dr. David. Sama-sama. Ada lagi nggak pertanyaan? Dokter David nanya dong. Boleh. Ini udah nanya belum? Tadi angkat tangan duluan. Kayaknya sebelum kamu Amelia dulu deh. Amelia dulu ya kemarin. Silakan. Amalia, Hai, Kak. Amelia dulu. Iya. Apa Mel? Halo Dokter David. Ya. Kenalin, Kamu nama David, saya ya? Melia, Dokter. Iya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya aku mau nanya gini, Dok. Aku tuh sering banget misalnya malam gitu, terus tidur tiba-tiba ya tiba-tiba ngerasain
kayak sesuatu hal gitu, padahal aku mati lampu. So aku langsung bangun karena aku ketakutan. Dan itu sering terjadi. Buat Takut mah kalau jendela dibuka sama orang, gimana? palingnya masuk, takut. Enggak sih dok kalau itu, cuman kayak ada yang ngeliatin, kayak feelingnya gitu, suka ada ngerasanya gitu. Terus mau nanya lagi sih dok, Hobi kalau nonton yang scary-scary nggak? enggak, karena aku nggak suka dok, aku langsung nggak mau. Oke, so apa yang kamu pikirkan pada saat kamu aware tentang something else? Karena kamu pasti belajar dari something. Kurang paham dok, maksudnya. Apa yang kamu pelajari tentang energi dan apa kamu yang pelajari tentang entitas dari kehidupanmu sehari-hari? Apakah kamu diperkenalkan, oh itu serem loh, entitas itu serem loh. Nanti kamu kalau sendirian di kamar, kalau nggak mau cepat tidur, nanti didatengin sesuatu loh. Itu yang namanya dipelajarin di masa anak-anak. Program yang not so good. Jadi tiap kali kamu aware terhadap entitas, yang terjadi adalah kamu selalu menerjemahkan as scary, takut, dan mengkeret. Padahal kamu tuh hidup di tengah entitas loh. Kenapa kamu harus menciptakan mengkeret dengan entitas yang satu dan kamu cinta dengan entitas yang sebelahnya? Ngerti nggak maksudku? Kamu berdoa? Mencintai entitas. Iya, berdoa. Berdoa sama siapa? Sama Tuhan. Entitas kan? Iya. Terus kenapa pas Tuhan datang jawab doamu, tungguin kamu di kamar, kamu bilang, ih kayaknya ada yang ngeliatin deh. Iya tuh, bener. Iya tuh bener. Aku sering kayak gitu doa, terus kayak ada yang ngeliatin terus sama buka mata. Kalau nggak mau ditemenin, jangan panggil-panggil lah. Oh iya dong. Kau udah berdoa, sudah datang, udah ditemenin bobo pula, lu dapat privilege ditemenin bobo, terus kamu bilang, ih takut. Tuhan baik loh, aku enggak loh. Kalau aku jadi Tuhan, kamu doa gitu tak jambak kamu. Aja udah panggil-panggil gitu bilang ih takut. Gimana sih? Iya ya dok. Tiap kali kamu ngerasa kayak ada yang liatin, kayak ada yang nemenin, kamu bilang, thank you ya, aku biar kamu nemenin. Jelas? Dan hilangkan semua ketakutanmu dengan bilang, hi, thank you ya, aku aware kamu di situ, dan thank you udah nemenin. Oke? Selama kamu belum ambil kelas Talk Identity, kamu boleh bilang sama mereka, sorry aku masih belum on, masih baru taunya thank you aja. Jadi jangan ganggu aku dulu, bantuin aku ambil kelas. Paham? Karena kalau enggak, mereka tidak bisa lihat pilihan kamu. Mereka lihatnya, kamu born with ability, dan mereka taunya you can. Perkara kamu bilang, aku nggak mau, aku belum bisa, itu mereka nggak tahu. Mereka taunya kamu bisa. Paham ya? So ketika kamu nggak bisa, kamu mesti frankly honest dengan mereka. Aduh sorry nggak dengar, atau aduh sorry aku yang ini belum bisa, aku belum ngerti. Aduh sorry aku belum paham sama sekali tentang ini. Nanti bantuin aku di lain tempat kalau aku udah bisa belajar. Bener-bener frankly jujur sama mereka. Karena kadang-kadang pada saat aku pun dapat sesuatu, dan aku bener-bener totally blank, aku bilang thank you, tapi aku belum paham ya. Nggak apa-apa. Jelas ya. Nggak selalu informatif dari semesta itu wajib kita pahamin in detailnya. Nggak selalu. Kadang-kadang cuman, oh ya aware, thank you ya. Udah, gitu doang selesai. Jelas? Jelas. Sip. Satu pertanyaan lain sebelum aku tutup recordingnya. Aku dong dok. Ya. Ya ini 2 hari ini, sorry tadi agak telat masuknya. 2 hari ini kayak pinggang kiri belakang tuh sakit gitu ya.
terus ya aku ngerasa kayak apa ya gitu ya, aku nggak nemu jawabannya gitu, tapi kayak berasa masuk angin aja gitu. Tapi Coba cek dirimu. Apakah kamu aware terhadap entitas? Yes, no. belum terlalu aware ya, belum terlalu berasa. Kamu udah praktisi bukan? Udah. Bisa heavy and light? Ya, sedikit ya. Sekarang jawabannya cuma yes or no ya, nggak ada yang namanya belum terlalu kelihatan dan belum terlalu ini. Oke? Pertanyaannya adalah, apakah bodymu aware terhadap entitas? Yes, no. No. No? No. Ya, swap lagi 30 kali. Oke? Oke. Oke, bye. Belum 30, saya lupa ngitung dong. Nggak apa-apa. Karena tugas kita di swap adalah latihan untuk receive, latihan untuk trust dengan diri sendiri, latihan untuk present, dan latihan untuk aware. Di kelas paling basic itu kita latihan banyak hal. Makanya aku selalu bilang, kalau bars please jangan gosip. Kalau bars please jangan ngobrol. Kalau bars please diem, aware tentang yang dikerjain. Karena di situ kita belajar banyak hal. Nanti pas lunch, pas makan, atau pas acara lain silahkan ngangkekok nggak apa-apa. Tapi 1 jam pas latihan bener-bener yuk latihan. Karena perceiving pertama kali muncul di situ. Kamu akan aware tentang pasienmu, badannya pasienmu, dan semestanya pasienmu. Dan di situ benar-benar kita belajar tentang, oh ini toh namanya perceiving. Oke? Jelas? Yes. Andira, last questions ya. Thank you. Ya. Boleh ya dok? Boleh. Dok, tadi aku jadi kayak bertanya-bertanya kayak ini apa manfaatnya sih kayak kita bisa maksudnya kayak kita aware sama entities tuh kayak apa manfaatnya gitu, kayak aku tuh kayak belum nangkep gitu loh. Itu termasuk ini nggak sih entities tuh kayak barang-barang juga? Barang-barang ada entitasnya juga. Karena kamu bisa bedain antara aqua dengan amethyst, antara kotak pensil dan kotak spidol. Itu termasuk ini nggak MC? Iya, entitas. Misalnya kita, ini SKL aku kan ditahan sebulan kan, sampai aku tuh jadi kepo, ini SKL-nya belum mau sama aku ya atau gimana nih gitu, karena aku kayaknya semua udah selesai gitu. Itu entitas juga? Yes, tapi problemnya apakah di situ? Coba cek. Atau something else? Oh, bukan di situ dia ternyata. Yaudah, itu pertanyaannya itu sih dok, manfaat kayak kita aware sama entitas apa ya? Jangan karena mentang-mentang kita paham tentang entitas, bisa komunikasi dengan entitas, dan kamu menggunakan entitas sebagai kambing hitam untuk selalu disalahkan, cari gara-gara, dan dipermasalahkan. It's not about that. Oh, berarti kalau gitu cek lagi juga kan, ini apa nih itunya? Yes. Dok, jadi manfaatnya kayak kita aware sama entitas tuh apa? Manfaatnya berdoa apa? Ya ada. Ya, entitas juga ada. Ya, apa dong? Berdoa sama talk to the entity is the same thing loh. Cuman bedanya, kamu dilatih. Tuhan, kau kan maha mendengar ya. Aku tuh hari ini nggak kurang ayam loh. Itu kerjaan yang nyebelin banget loh. Kenapa sih kerjaannya gini. Dia itu ya hari ini tuh nyebelin banget loh Tuhan. Ya selesai, amin. Entitas, talk to the entity, Tuhan yang ngomong, lu yang belajar dengerin. Sekarang kamu mau latihan 2 arah komunikasi, atau kamu hanya mau ngomel, ngeluh, dan curhat ke Tuhan dan gak pernah denger jawabannya? Oke, nangkep. Oke? Karena talk to the entity bukan tentang, hey entitas, cariin duit ya, awas kalau kamu gak dapat duit ya, kamu gak boleh tinggal di sini. It's not about that loh. Talk to the entity is about, Tuhan, aku mau kerja nih. Gimana ya pelanggan-pelangganku ya? Terus kamu tek inget IG, entity Instagram nunjukin, hey di sini. Toto kamu buka Instagram.
banyak orang yang nyari layananku ya. Terus kamu tahu ditelepon temen, mau kumpul-kumpul nggak? Kita ada acara di sini loh. Bagaimana bila entitas kumpul-kumpulnya itu yang undang kamu datang ke sono untuk ketemu banyak orang dan ternyata mereka butuh layanan. Oke, nangkep. Paham ya? Talk to the entity is the ability to listen how universe talk to you. Bukan you talk to them, karena you udah cerewet banget talk to them. Kita nih lagi belajar listen. Kita nih udah doa tiap hari. Tapi kamu nggak pernah dengar jawabannya, terus kamu bilang, Tuhan mah lama. Nanyanya sekarang, jawabnya minggu depan. Padahal Tuhan langsung jawab sebelum kamu beres bilang amin. It's a simple like heavy and light. Aku mau makan nasi goreng atau makan daging? Daging. It's as simple as heavy and light. Jawaban selalu datang immediate before 1 second. Nah, ini loh yang mau dilatih. Mau nggak kamu nanya dan kemudian langsung dijawab? Mau nggak kamu minta sama semesta dan kemudian langsung kelihatan tataannya? Oh, mesti ini, terus ini. Nah, itu yang kita latih. Karena pada saat kita bisa kerjasama sama semesta, maka kamu akan kenal yang namanya ease. Kemudahan dalam kehidupanmu. Paham ya? Katanya dituangin Tuhan. Katanya dengerin tuntunan Tuhan. Kok digandeng agak denger? Ayo. Berarti pura-pura digandeng Tuhan dong. Katanya rajin berdoa. Kok duitnya gak dikirim-kirim? Atau kamu kagak denger kali ya? Makasih dok. Oke, beres. Habis ini kita lanjut ngobrol-ngobrol. Recording aku stop sekarang ya. Selamat malam, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye.